Hai, assalamualaikum, kembali lagi di channel Susi Kitchen. Nah, kali ini kita akan bikin pempek kates yang sangat mudah sekali ya. Sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe. Nah, untuk bahan-bahannya sangat mudah sekali ya. Di sini aku udah siapin garamnya setengah sendok makan. Kemudian ada penyedap juga ya. Nah, ini terigunya aku masukin. Terigunya kali ini aku bikin nggak terlalu banyak ya, cuma 2,5 centong. Ini nggak aku timbang ya, jadi takarannya tuh menyesuaikan centong aja. 2,5 centong nasi ya. Kemudian untuk tapiokanya aku gunakan 1,5 tepung tapioka. 1,5 centong nasi seperti ini ya, jadi centong nasinya itu penuh. Kemudian yang satunya lagi cukup setengahnya aja, setengah yang nggak munjung banget ya. Kemudian ini kita aduk sampai benar-benar rata. Jika udah diaduk sampai benar-benar rata, nanti akan kita siram pakai air mendidih. Nah, ini airnya panas, sangat-sangat panas ya karena dia mendidih. Kita siram di arah tempat yang ada garamnya tadi biar garamnya cepat larut. Kemudian kita tambahkan kembali. Ini aku nggak pakai takaran ya, jadi dikira-kira aja. Jadi kali ini aku bikin pempeknya tuh sama sekali nggak pakai takaran, cuma pakai ilmu kira-kira. Nah, kira-kira seperti ini jelas kurang ya airnya, nanti akan kita tambahin kembali untuk air panasnya. Nih, tambahin seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk, ini udah cukup ya teman-teman. Kalau misalnya dia kurang air, pempeknya akan keras pada saat dinginnya nanti. Tapi kalau dia kebanyakan air, dia akan lembek, nggak bisa dibentuk. Jadi airnya itu menyesuaikan, ditakar-takar aja ya. Nah, seperti ini nanti akan kita dinginkan. Kita cek dulu ya apakah dia masih lengket di tangan atau enggak. Jadi kalau dia udah nggak lengket di tangan itu tandanya adonannya udah bagus. Nah, ini kita dinginkan sambil ditekan-tekan. Sebenarnya ini bisa diulen, tapi aku nggak akan ulen karena kalau diulen itu pempeknya akan kejel kayak gitu ya, kejel nggak enak jadinya ya. Ya, ini aku cek ternyata masih panas dan nggak lengket lagi. Kemudian kita diamkan sesaat, lalu jika udah agak sedikit lebih dingin, selanjutnya akan kita bentuk ya. Kita bentuk, kali ini aku mau bikin pempek kates atau pempek pistel, tapi sebelumnya aku udah bikin si isiannya dulu ya. Untuk isian aku udah bikin dari kemarin, terus aku simpen di kulkas. Nah, untuk teman-teman kalau mau tahu cara pembuatan isiannya bisa klik di deskripsi. Di deskripsi ada link tempat cara pembuatan ini ya, cara pembuatan si pempek kates, isi pempek katesnya tadi ya. Nah, kemudian ini langsung aja kita bentuk. Sebelumnya tangan aku udah aku balurin dengan tepung tapioka. Nah, ini udah bagus adonannya, jadi kita bentuk bulat dulu. Untuk kali ini aku mau size-nya yang agak sedang aja, jadi nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Takaran harga 1.000-an ya. Nah, ini dibentuk seperti mangkok seperti ini. Kemudian langsung kita masukin isiannya. Ini kates udah aku tumis dan udah siap untuk dimasukin ya. Nih, ini pempek katesnya bener-bener rasanya sedep banget ya, dari teksturnya aja. Terus dia juga lembut, nggak keras. Nah, ini kita masukin secukupnya aja. Jadi kalau teman-teman suka yang isinya lebih banyak bisa dipadetin masukinnya. Tapi kalau menurut aku cukup segini aja ya. Kemudian kita tutup atasnya. Lalu kita bentuk pinggir-pinggirnya seperti ini. Mudah sekali ya teman-teman. Nah, kemudian lanjut untuk bentuk selanjutnya ya. Kalau teman-teman kesulitan membentuk seperti ini, teman-teman bisa pakai cetakan. Tapi kalau menurut aku pakai cetakan itu agak sedikit lebih ribet dan lama. Cuman kalau mau rapi ya nggak apa-apa ya teman-teman. Nggak jadi masalah sih dicetak. Jadi dia bentuknya sama, presisi dan rapi. Tapi kalau mau bentuk seperti ini, mau cepet ya kayak aku ini, dibentuk seperti ini. Ini mudah, nggak lengket di tangan juga adonannya. Kenapa tadi aku balurin tangan aku pakai tapioka biar memang agak biar enak ya ngebentuknya tuh, bukan biar nggak lengket tuh, bukan, biar lebih enak aja untuk ngebentuknya. Nah, ini juga nanti aku akan isi dengan isian lain. Aku mau rencananya aku isi dengan tahu juga ya, karena ada tahu di kulkas.
yang belum digoreng, jadi mau aku isi ke pempek dos ini. Jadi pempek dos ini bisa diisi dengan telur, bisa diisi dengan ebi atau udang rebon, atau bisa diisi dengan tahu, dan yang paling enak sih kalau menurut aku diisi dengan kates ini, pepaya yang udah diparut kemudian ditumis pakai bumbu. Ini paling enak. Jadi pempek kates ini benar-benar yang favorit ya. Nih, bikinnya juga mudah. Terus modalnya kalau mau bikin usaha ini modalnya juga sedikit sekali. Untungnya banyak pastinya ya. Nih, pempek katesnya udah jadi 3 pieces. Kemudian aku mau lanjut bikin agak sedikit banyak ya kalau isiannya tahu, karena tahu kan lumayan ini ya. Nah, lanjut ini aku mau bikin isian pakai belum. Aku mau isian kates terlebih dahulu ya. Nanti yang tahu kelima atau keenam nanti ya. Aku juga agak sedikit lebih lupa. Nah, kemudian ini kita isi kembali. Jika teman-teman suka sama video ini bisa klik like ya teman-teman. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ketik di kolom komentar. Nanti insya Allah aku jawab secepatnya. Nah, mudah ya teman-teman, untuk membentuk pinggir-pinggirnya itu mudah sekali dan gak sulit. Nah, lanjut. Ini agak sedikit lebih banyak karena aku mau bikin isian tahu. Kalau tahu dipipihin begini ya teman-teman, karena bentuknya agak lonjong. Pempek tahu panjang. Nah, ini seperti lenjer tapi isiannya tahu. Nah, kayak gini. Jadi dia bentuknya kayak lonjong, diisi dengan tahu. Tuh. Jadi kayak lenjer ya teman-teman. Ini bisa kita kasih kuah tekwan. Jadi PKM, pempek kuah model pempek kuah tekwan. Ini enak banget kalau diiris-iris terus dikasih kuah tekwan. Waduh, mantap sekali teman-teman yang isian tahu ini ya. Nih lanjut. Jadi satu tahu tadi, 1 pieces tahu aku potong jadi 6 bagian. Nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, sedang aja ya teman-teman. Ini nanti juga akan kita goreng, nggak kita rebus. Sebenarnya enak direbus, tapi aku lebih suka yang goreng karena agak sedikit rasa garing-garing gimana gitu ya. Pokoknya enak lah. Nah, ini udah semua kita bentuk, hasilnya seperti ini dari 2,5 terigu dan 1,5 tapioka. Tadi hasilnya seperti ini. Lanjut nanti akan kita goreng ya teman-teman, bisa cek ini bentuknya lumayan rapi ya, nggak kalah dari yang cetakan. Ini langsung kita goreng di minyak yang agak sedikit panas. Ini aku pakai minyaknya sedikit aja ya. Kenapa aku pakai sedikit? Karena aku takut meletus. Jadi kalau meletus itu minyaknya kemana-mana kan, makanya aku pakai sedikit aja. Tapi ini tenang aja teman-teman, nggak akan meletus karena adonan kita tadi udah pas. Nah, kemudian aku masukin sampai seluruh permukaan minyaknya tertutupi sama si pempeknya. Tuh dibanting-banting, nggak dibanting sih sebenarnya, ditaruhnya tuh agak sedikit takut nyiprat gitu ya, agak sedikit lebih cepat. Takut minyaknya nyiprat. Nah, kemudian ini kita goreng sampai berwarna golden brown atau garing, itu sesuai selera teman-teman ya. Oh iya, untuk penggunaan apinya di sini saya gunakan api yang sedang. Kenapa api yang sedang? Karena kalau kita gunakan api yang besar memang dia cepat sekali matang, tapi di dalamnya itu mentah di tengah. Jadi sebaiknya gunakan api yang sedang saja. Nih, ini udah mulai golden ya, goldennya tapi dia nggak rata, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, nanti dia akan merata dengan sendirinya. Tuh dibalik, ini aromanya udah tercium ya, aroma pempek dos yang masya Allah enak banget. Untuk pembuatannya juga simpel sekali, aku bikin ini tanpa cut ya, tanpa skip. Jadi teman-teman jika mengikuti video ini insya Allah berhasil. Ini warnanya udah cantik sekali, golden brown. Kita angkat ya teman-teman. Kita angkat dan akan kita lanjut untuk goreng sisa adonan selanjutnya. Karena ini tadi lumayan banyak, hasilnya sekitar 20 lebih pempek kates dan 6 pieces pempek tahu. Jadi lumayan banyak ya teman-teman. Bikinnya juga mudah, terus simple sekali. Bahan-bahannya juga udah
udah mudah sekali kita dapatkan di warung-warung. Untuk isiannya itu, jika teman-teman bikin agak lebih banyak, kemudian teman-teman simpen di kulkas, itu nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Rasanya nggak akan berubah. Terus masa penyimpanannya 2 hari sampai 3 hari. Jadi kalau misalnya hari ini bikin sedikit, terus sisanya masih ada kan ya isian, bisa dibikin besok. Jadi kalau setengah kilo kates yang udah diparut itu bisa 3 kali bikin ya untuk takaran seperti ini. Jadi lumayan lah pas pengen pempek dos bikin, karena isiannya udah ready di dalam kulkas kayak gitu teman-teman. Terus kalau mau isian tahu juga boleh kan ya, asal tahunya ready. Tapi kalau pempek kates itu rasanya bener-bener enak banget teman-teman. Aku lebih suka pempek kates ya ketimbang pempek-pempek yang lain. Selain dia mudah bikinnya, terus bahannya juga mudah kita dapatkan. Rasanya itu loh enak, dimakan pakai cuko, masya Allah enak banget. Nah ini udah golden brown, selanjutnya kita akan goreng si pempek tahunya ya. Ini akan kita angkat sebentar lagi. Jadi kalau buat sarapan ini pas sekali teman-teman. Waktu yang dibutuhkan cuma sekitar 15-20 menit untuk nyiapin pempek kates ini. Ya daripada beli kan ya, daripada beli harganya 1000-an, terus beli 20 pieces 20.000 itu sepertinya masih kurang. Jadi lebih baik bikin, modalnya murah sekali, untungnya banyak. Nih hemat sih ya, nggak apa-apa hemat. Nah kemudian kita lanjut, minyaknya masih ada kan, dia nggak meresap di minyak teman-teman, jadi nggak boros minyak. Walaupun teman-teman pakai minyak banyak ya, minyaknya nggak akan cepat habis. Ini aja aku pakai minyaknya sedikit kan ya, jadi nggak cepat habis. Nah ini pempek tahunya lonjong panjang kayak pempek lenjer, tapi dia ada isi tahu. Nah ini hasilnya teman-teman. Pempek kates ala Susi Kitchen sudah selesai. Ini tinggal dinikmati, rasanya yang bener-bener masya Allah enak banget, tinggal dicocol pakai cuko. Teman-teman bisa lihat nih isiannya tuh, enak banget ini teman-teman. Kita makan ya, kita cobain ya, bismillah. Enak banget, masya Allah, ini bener-bener enak teman-teman. Ini tinggal dicocol cuko. Terima kasih ya teman-teman.